kapan bergabung, case-nya ini dari mana saja, hambatan apa yang dialami, ya, dan goals-nya apa di tahun ini, ya. Nama Indrawati, mulai bergabung Agustus 2012. Case yang saya dapat, yang dua itu anak-anak, maksudnya satu keluarga. Itu udah lama saya prospek, tapi prospeknya cuma hanya ngobrol aja tentang teknik prudensial, cuma sekedar ngobrol. Waktu itu si ibu itu buatkan polis buat karyawannya. Saya cuma antar polisnya berkaryawan, terus dia bilang coba aku hitung buat anak-anak juga. Terus akhirnya aku hitung terus besoknya tak kasih proposalnya, terus teman kerja. Oke, ya. Pertanyaannya pasti banyak ini, teman-teman. Beri apa dalam untuk Terus yang satunya lagi dapat dari referensian. Dia temanku bilang ke orang yang ikut ini, ya Bu, pernah punya tabungan buat anak kesehatan. Terus dia bilang belum ada karena anaknya kan habis sakit tipes. Terus dia bilang saya kenalkan teman saya yang agent gitu. Terus saya datangi, prosesnya ya 2-3 kali terus ya. Wah, luar biasa ya. Yang kedua dari temannya, ya, anaknya temannya. Yang satunya dari referensi. Ini pasti banyak pertanyaan. Ayo. Kita harus banyak belajar dari orang-orang yang hebat seperti mereka-mereka yang di depan. Ayo. Sering bertanya, teman-teman, gak usah sungkan. Ini adalah keluarga besar Harvard Agency, ya. Ayo. Supaya Anda cepat closing nantinya minggu depan. Jadi satu dari referensi, dua dari temannya anak. Ayo. Ini kok tegang semua ini ya. Ini bukan ujian. Satu dari referensi ya. Kesulitannya apa? Ketika yang referensi itu datang, kesulitannya cuma untuk waktu bertemu dengan si pemegang polisnya yang mengikuti. Ini sebenarnya saya mau closingkan satu keluarga. Satu keluarga dia punya 2 anak, tapi udah remaja semua. Terus saya perkenalkan, saya buatkan satu keluarga. Ilustrasi itu satu keluarga. Cuma dia bilang cicilan banyak, ini itu banyak. Mungkin kalau mau ikut mungkin salah satu dulu. Terus kemarin tuh sempat dia bilang mau buatkan anak-anak aja, cuma 500.000. Itu 500 kecil. Saya ngapusnya di kepala keluarga. Terus saya coba datangi, nggak ketemu si bapak, cuma ibu aja. Terus ibu aja nanti saya bicarakan dengan bapaknya dulu. Aku bilang aku nggak mau ketemu kalau nggak dua-duanya. Jadi percuma aku ngobrol, aku jelasin percuma kalau satu orang tua. Jadi harus ketemu ayah ibunya, harus ngobrol. Akhirnya ya 2-3 kali, terus yang ketiganya akhirnya ketemu dengan si bapak. Terus si bapaknya bilang mau ikutkan anak-anak aja. Terus saya coba bilangi, Pak, menurut saya lebih penting kepala keluarga daripada anak-anak. Ya sebenarnya kalau polis asuransi ya semua jiwa masih penting. Terus aku bilang tapi kalau anak sakit, ya maaf Pak, kalau anak sakit itu kan si ayah masih bisa bayar. Tapi kalau orang tua yang sakit, anak-anak kan belum bekerja, terus aku push deh orang deh. Oke. Goalsnya apa di tahun ini, Ibu Indrawati? Startup luar biasa, luar biasa ya. Oke, yang kedua, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bapak Erna dulu. Ya, kenalkan pagi. Dari 8 ke sini, yang pertama ada bapak sama anak. Ini sebenarnya sudah di pruden semua sebelumnya. Tapi saya coba, betul nggak sih yang kata teman-teman yang sudah ini
coba aja, siapa tahu bisa masuk lagi. Ternyata tak coba, bapaknya sudah ada, ibunya juga sudah ada, dan anaknya yang belum. Akhirnya saya terus ke bapaknya sama ke anaknya, akhirnya bisa. Ya hambatannya cuma kalau ketemu itu bisa ketemunya jam 10 malam. Anaknya satu Pak, ini baru 2. Ini 2 dulu yang saya terima. Oh iya. Hambatannya orang ini cuma bisa diketemui, ini teman saya sendiri, teman main. Hambatannya cuma baru bisa ditemui orang itu di atas jam 10. Jadi ya, jam malam. Jadi ngobrol-ngobrol, biasanya pulang dari sana tuh di atas jam 12 baru pulang. Terus yang 2 lagi dari montir saya. Untuk mobil operasional saya kan di Optik. Ini montirnya ya saya prospek juga. Ini mungkin kedatangan yang ke-5 kali kalau nggak salah. Dan itu pun nggak sengaja. Saya ingat katanya Cik Endah itu, Ibu Endah, nah, kita mau closing cobaan terus tendangan terus sampai gol gitu. Itu tak coba lagi kamu Pak, nggak sekalian coba tak itu mau tabungan anak-anak tak. Oh ya sudah nggak apa-apa. Padahal itu sudah 4 kali itu nolak terus. Akhirnya 2 anak itu tidak bisa, dan selesai Idul Adha kemungkinan dia sampai sendiri juga mau masuk lagi. Terus customer Optik, pimpinan Optik, ya pimpinan pabrik sepatu. Ya mestinya sih bukan premi 750.000, mestinya sih lebih, tapi saya tidak berani paksakan karena ya takutnya nanti malah tambah lari. Ya kira tidak apa-apa wis 1, tapi anaknya minggu ini menyusul, sudah tanda tangan, tinggal dia transfer aja tanggal 20 dimasukin untuk anaknya. Terus referensi dari teman saya istrinya sudah masuk, dia sendiri sih belum, tapi direferensi ke temennya di satu perusahaan. Saya prospek kalau nggak salah ada 3 orang, pimpinannya sama anak buahnya 2, pimpinannya nggak masuk, akhirnya anak buahnya 1 yang masuk. Nah, ini cukup gampang karena kedatangan kedua sudah langsung closing. Itu aja yang paling gampang, tapi yang sebelum-sebelumnya itu susah-susah semua. Kedatangannya ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, tapi tak coba terus. Ada karyawan saya sudah masuk, dan saya coba push lagi ke istrinya, meskipun nabungnya 500.000 buat saya, ya sudah tak apa-apa, tak buat lagi. Coba. Oke, luar biasa. 8 cases ya. Ayo, pertanyaan pasti banyak ini. Ada yang dari referensi, ada yang dari teman. Ayo, teman-teman. Ini kayaknya kalian mau bertanya semua pada pembicaranya ya. Ayo. Hah? Goalsnya apa di tahun ini, Pak Herman? Yang paling besar ini pengennya Thailand, tapi 2 tiket Pak. 2 tiket, luar biasa. Beri aplaus dong untuk Bapak Herman Susilo. Sampai sekarang berarti FPI sudah berapa, Pak? Kalau saya hitung belum yang saya stop mungkin ada 90-an Pak, masih kurang. 90-an, luar biasa. Beri aplaus dong untuk Bapak Herman Susilo. Ya. Ya, ini yang luar biasa ya. Case-nya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk 2 tiket Thailand ya. Ibu Agatha Lani. Ya, itu adalah menceritakan case-nya dari mana saja Bu ya. Ini spektakuler. Hampir setiap minggu ya. Dia ini muncul. Ayo. Pak Haji. Beri aplaus dong supaya tidak terdekat ya. Terima kasih, ini berkat dari Tuhan. Case ini saya peroleh dari saudaranya Ipar punya saudara lah gitu. Ini waktu itu dia orang Jakarta, terus datang ke Sidoarjo, mamanya kan sakit, nah saya besok di sana. Nah dari situ saya ngomong tentang prudensial, dia di Jakarta ternyata dia juga ditawari orang Pruden, namanya Budini katanya gitu.
dibuatkan sama orang pruden itu 2M. Terus sudah dibuatkan, ya wes nanti ya tunggu ya, uangku tunggu cair, dia kan di deposito. Terus ke Sidoarjo itu tak temuin, bisa ya di bawahnya 2M, pokoknya VIP loh Lan ya, katanya gitu kan, panggil saya iklan kan gitu ya. Nah itu bisa Cek, tak bikin lo ya, tak coba ya gitu. Pertama 300 juta, ternyata kata Bu Nancy nggak cukup Cek gitu. Ya wes ayo bikin 500, mau kan enggak orangnya. Malam-malam itu sampai jam 1 ke rumahnya Mbak Ida itu bikin itu ilustrasinya. Ternyata besoknya saya kesana lagi sama Bu Nancy, bilang ini Cek segini, wah ini bagus Lan, bagus ini katanya gitu. Masa aku ditawari orang Jakarta itu 1M, dan 500 ini loh sudah PHS-nya sudah segitu gitu loh, rumah sakitnya sudah VIP. Ya wes Cek, kapan? Ini mumpung belum Juli loh Cek ya. Ayo itu waktu itu bulan Juli sebelum dia tanggal lahirnya. Silan, uangnya masih di deposito, nanti ya pasti kamu tak kabari. Wah situ deg-deg saya sudah mulai. Terus aku bilang mama Gumi, tolong ya aku tawarin doa sampai ini. Ya itu doa orang tua itu besar kuasanya. Agustus itu nggak ada jawaban. Akhirnya tak beranikan diri lah, itu bebekku itu loh didelkon sama dia. Aduh bangga. Terus langsung aku ke adikku, Nel, tolong Nel, ini Ci Aca ini piro pine aku gitu. Nah, terus tak invent lagi ternyata diterima. Puji Tuhan tok. Nah di situ C, ya apa C, gimana aku gitu. Silan yo, kamu belum cair katanya gitu. Sampai nanti pokoknya tak kabur, aku pasti ikut kamu katanya gitu. Akhirnya dia menikah kendalanya yaitu tadi menikah lagi. Dia menikah lagi, dia kan janda. Menikah lagi kendalanya suaminya dengar nggak mau. Buat apa uang segitu itu untuk diinvestkan ke pruden gitu, untuk asuransi. Aduh, aku tambah ngejlok lagi. Mami tolong doanya sing kuat ya. Ya itu sampai ngepek. Puasa juga. Nanti kan ini aku dari mau ke Sidoarjo. Di Sidoarjo saya doa di situ. Ya itu tadi akhirnya orangnya ngebel. Ayolah ketemuan. Dimulai tak. Bu Nancy kebetulan pas Bu Nancy sakit juga. Nah dia kan sudah kenal Bu Nancy. Ya wis itu tak dramatisir. Bu Nancy yang seger kayak gitu loh Cek. Jadi ini orang gemuk itu gampang sakit ya toh. Bu Nancy yang habis awake kayak gitu sakit ya. Loh masa kan? Iya wis akhirnya tak datang Bu Nancy besoknya. Mau dijeruk ke rumah sakit. Tapi Bu Nancy tidak mau. Wes Cek aku tak mulai ae. Ya sudah akhirnya besoknya saya ke Bu Nancy lagi. Ketemu orang itu lagi di Taman Pinang itu Sidoarjo sama Bu Nancy. Di situ mulai dia oke. Nah itu terus digeret sama Bu Nancy setengah 4 sore itu loh. Ini prioritas magang mandiri sudah tutup, bos. Digeret Bu Nancy belum tutup. Digeret terus sampai orang itu membayar. Nah di situ Cek aku kok sing gredeg ya kata Bu Nancy. Nah di situ terus akhirnya sudah close, ya sudah itu aja. 1,5M. Itu 4 case. Iya, itu satu untuk CC-nya jadi dia satu keluarga. Suami, istri sama anak dua. Kan dia baru nikah. Akhirnya saya ketemu suaminya itu wis tak adep ya. Kan katanya Bu Endang Ningsih kan kalau ngadepi paus kan sik kloget-kloget ya. Ya wis tak adep ya aku ngadepi paus kan gitu. Ya Mas yo walet ya wis tetep kudu gede habis kan gitu ya. Udah. Terus yang case yang satu lagi itu dari saudara dari Batam. Kan kebetulan momennya hari Lebaran. Nah momennya Lebaran tak parani ke Malang. Dia kan rumahnya Malang. Dia sepeda motoran aku sama mamaku. Naik sepeda motor aja. Ini macet di jalan. Kita naik sepeda motor. Ismi yo, pokoknya mamaku itu
Tim doa. Tim doanya. Ayo Pi, aku gitu wes berangkat aku sama mamaku dari situ mulai sebetulnya ada 3. Cuma ini next semua yang 2. Yang 1 ini oke. Di situ aja kendalanya hanya administrasi. Pokoknya intinya kalau saya nyerap dari Bulemda sih PDAP sih pokoknya. Oke, beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu Akatalani ya. Yang bertanya silakan. Ini luar biasa ya, silakan. Bu. Di awal kan suaminya tadi bilang katanya nggak setuju. Kemudian yang dikatakan jalani apa sehingga akhirnya suaminya mau? Itu penjelasan tentang manfaat produk itu. Kan aku bawa ilustrasinya itu. Yaitu satu dikupas. Nanti kalau ini PAA itu gunanya apa, terus kalau PHS-nya apa, terus ini apa, gitu satu-satu dijelasin. Akhirnya mau suaminya. Suaminya wis katanya. Suaminya enggak mau dah. Kelompok-kelompok ya suaminya ya. Oke, ya pertanyaan berikutnya dari orang yang anti Bapak Ibu ya, tapi kalau kita percaya diri kata Ibu Akatalani, kita pasti bisa menaklukkan paus itu ya, karena kita sendiri paus juga ya. Ayo, pertanyaan berikutnya. Oke, luar biasa ya, Ibu Akatalani selain mendapatkan 2 tiket Thailand, beliau pergi ke New York. Luar biasa. Akhirnya apa? Selain itu target sudah tercapai UN pastinya. Iya, oke. Beri aplaus dong ya untuk Ibu Akatalani. Ya, saya bacakan top 3 ya. Yang ketiga, top produser ketiga, Ibu Amelia Herawati Harto, 35.600. Tepuk tangannya teman-teman yang lulus ya. Yang baru-baru. Top produser kedua, ya, Bapak Herman Susilo, 52 juta API. Dan yang pertama adalah aplaus yang panjang dan meriah ya. Top produser minggu ini Ibu Akatalani ya. Ini adalah prestasi yang membanggakan bagi Harvest Agency sehingga kantor kita menjadi ranking 5 ya di seluruh Indonesia Timur. Beri aplaus dong untuk Harvest Agency ya. Oke, teman-teman, inilah saat-saat yang kita tunggu-tunggu ya. Pembicara yang luar biasa ya. Beliau prestasinya sabrek teman-teman ya. Dan makanya dari itu Anda dengarkan benar-benar, nanti ada sesi pertanyaan ya. Karena saya pun kagum dengan beliau ya. Saya kenal beliau cukup lama meskipun beliau tidak kenal saya ya. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita harus belajar banyak dari orang-orang sukses seperti beliau. Siapa beliau? Kita lihat sandepan beliau berikut ini.
Oke, semangat pagi SB 12. Oh nggak berdiri Pak, biasanya berdiri Bapak Ibu. Oke ya, semangat pagi SB 12. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, katakan bahwa saya layak jadi miliarder, gitu. Saya layak jadi miliarder. Tiga kali. Saya layak jadi miliarder. Saya layak jadi miliarder. Nggak sepakat ya. Kalau gitu ada beberapa orang yang mau jadi miliarder, ada beberapa orang yang enggak ya. Oke, katakan sekali lagi ya, 3 kali ya. Karena Bapak Ibu percaya kan bahwa suatu perkataan yang diucapkan berulang-ulang itu adalah afirmasi. Iya. Afirmasi itu adalah doa. Iya. Ditambah keyakinan terjadi. Ya, jadi afirmasi, kata-kata yang diucapkan berulang-ulang ditambah dengan doa dan yakin terjadi loh Bapak Ibu. Ya, oleh itu katakan saya layak jadi miliarder, saya layak jadi miliarder, saya layak jadi miliarder 3 kali. Oke ya? Oke, saya bantu kalau gitu supaya meriah ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya layak jadi miliarder, saya layak jadi miliarder, saya layak jadi miliarder. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, thank you sebelumnya kepada Pak Kanhu, ya, Bu Elizabeth, terus Bu Ida juga yang dari saya untuk diundang untuk bisa sharing dan berbagi di SB12 ini, ya. Yang saya lihat perubahan dari mungkin terakhir 1 tahun, 1,5 tahun lalu ya, saya istri-istri ya, itu ruangnya lebih dingin Bapak Ibu, jadi saya bersyukur Bapak Ibu ya. Kemarin saya mau BB dengan Bu Elizabeth, Elizabeth kalau bisa tambah kipas angin, karena saya nggak terlalu kuat kalau panas Bapak Ibu ya. Oke, tapi ternyata cukup dingin, jadi saya posisinya di sini lebih enak ya, karena nggak kelihatan ya. Oke, nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu bahwa kalau ada satu orang yang sudah mencoba dan bisa, maka tentunya hal ini juga bisa juga dilakukan oleh orang-orang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu memaknai peluang bisnis di Prudential ini dengan tepat, maka nasib Bapak Ibu sekalian juga ini juga seperti yang telah saya nikmati selama 12 tahun di Prudential. Ya, karena kita lihat bahwa di Prudential ini dengan berbagai macam latar belakang background bisa dapat 100 juta per bulan. Bahkan yang saya dengar kemarin juga ada yang namanya dari Glorification ya, itu ada usia 23 tahun, belum 23 tahun, itu juga udah SHM, penghasilannya udah 100 juta per bulan. Kenapa? Karena beliau memulainya dari 19 tahun. Orang ini nggak kuliah karena mungkin terganjal oleh biaya, tapi karena beliau melihat Prudential adalah peluang bisnis, bukan peluang untuk menjadi agen asuransi, maka akhirnya nasib miliarder 100 juta per bulan ada di tangan beliau. Ya, oleh karena itu saya percaya bahwa satu orang mencoba bisa, tentunya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, oke. Nah, saya akan mulai dengan 2 gambar di depan ini. Ya, nah, saya yakin Bapak Ibu udah tahu ya 2 orang di depan ini siapa gitu ya. Tapi yang ingin jadi saya tanyakan adalah pada waktu Bapak Ibu sekalian melihat 2 gambar di depan ini, ya, saya mau tanya nih, pendapat Bapak Ibu sekalian, apakah mereka sama? Kepada Ibu yang pakai baju kuning, Bu, pada waktu Ibu melihat 2 gambar di depan ini, pertanyaan saya adalah, apakah mereka sama? Hah? Sama? Sama Ibu ya? Samanya kenapa Bu? Terkenal. Sama-sama punya mimpi menjadi orang besar dan akhirnya jadi orang besar. Oke ya, saya tanya ke ibunya di depan yang pakai baju hitam ya, yang dulunya nggak miringin. Saya nggak tahu kenapa miringin. Mungkin pakai kadang-kadang masnya sebelah kirinya ya. Nah, ini lebih tegak nih. Tapi miringnya nempel sekali gini, seperti bersandar. Ya, Bu, kalau ibu melihat 2 gambar di depan ini, ya, pertanyaan saya adalah, apakah mereka sama? Enggak lah. Apa bedanya? Satu cowok, satu cewek, gitu. Ya, tuh ibu yang di depan yang pakai baju bunga-bunga. Ya, pada waktu ibu melihat 2 gambar di depan ini, pertanyaan saya adalah, apakah mereka sama? Sama, samanya apa Bu? Samanya apa? Sama-sama orang terkenal. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat ya fenomena ini ya. Gambarnya sama, tanggapannya berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang jelas beda dong.
satunya cowok, satunya cewek, satunya hitam, satunya putih, satunya kasar, bertato, satunya mulus, putih, manis gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya jelas sama, dua-duanya tadi ada nyelutuk makhluk ciptaan Tuhan. Benar Pak? Dua-duanya diawali dengan huruf apa? M. Dua-duanya juga orang terkenal, ya kan? Nah, jawaban apapun itu, Bapak Ibu, itu benar. Ya, perlu diketahui bahwa di mana fokus Anda, di situ menghapus yang lain. Pada waktu Anda fokus pada sesuatu, ya, maka fokus itu yang akan membentuk realita hidup Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu dikatakan bahwa pada saat Anda mengatakan sesuatu secara fokus ya, berulang, Anda sedang lagi mengundang hal tersebut datang pada hidup Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kalau kita fokus pada hal-hal yang baik, percayalah, Anda sedang lagi mengundang hal yang baik itu datang pada hidup Bapak Ibu. Tapi kalau fokus pada hal-hal yang bernoda, masalah gitu ya, maka Anda sedang lagi mengundang hal-hal yang gundah, yang galau, yang gak happy, itu yang datang pada hidup Bapak Ibu sekalian. Mau tes ya? Yang simpelnya seperti ini. Coba Bapak Ibu angkat telunjuk Bapak Ibu sekalian. Oke, 30 cm aja. Kira-kira ditaruh di tengah-tengah dari mata kanan dan kiri. 30 cm aja, oke ya? Pada waktu Bapak Ibu fokus pada telunjuk Bapak Ibu sekalian, gambar Michael di depan gimana? Kecil, buram, ya, kecil dan buram. Tapi sekarang Bapak Ibu tetap posisinya, Bapak Ibu sekarang fokus pada gambar Michael tanpa menurunkan tangan. Bapak Ibu lihat ke Michael semua, kira-kira gambar Michaelnya gimana? Jelas, tapi tangannya, telunjuknya buram. Nah, paham ya? Jadi di mana fokus Anda, disitulah hidup Anda. Oleh karena itu, pada saat Anda fokus pada sesuatu, terus menerus diucapkan berulang-ulang, Anda lagi mengundang hal itu datang pada kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, oleh karena itu Bapak Ibu ditulis bahwa, gini ya. Nah, dikatakan bahwa energy flow where the attention goes. Maksudnya apa? Energi, frekuensi itu mengalir di mana fokus Anda berada. Seperti yang dikatakan tadi Ibu siapa? Agatha tadi ya. Ya, jelas-jelas Ibu Agatha pada waktu closing besar itu ada proses atau langsung masuk aja Bapak Ibu? Proses tuh. Ternyata sejak bulan Juli. Sekarang itu bulan 9. Juli 7, 8 itu ada 2 bulan loh. Ternyata 2 bulan pun bukan sekedar menunggu saja, ya kan? Tapi sempat BB-nya di delete. Setelah itu ternyata janda dan menikah. Setelah menikah ada cumi-cumi dari suami. Itu proses loh Bapak Ibu. Ya, tapi Bu Agatha pada waktu mendengar hal-hal yang kelihatannya menghalangi, apakah Bu Agatha langsung begitu aja mundur? Enggak, tapi terus maju, fokus. Akhirnya pada waktu beliau fokus, maka menghapus hal-hal yang lain. Pada waktu beliau fokus pada closing, maka kemungkinan tidak closing itu nggak difokusin lagi. Karena apa? Karena pada waktu kita fokus, ya, dan mengucapkan berulang-ulang, sebenarnya kita lagi mengundang hal itu datang pada hidup kita. Ya, Bapak Ibu, saya ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat perjalanan saya di tahun 2001 ya sampai 2013, Bapak Ibu perhatikan di tahun 2002 sampai 2008 itu saya 12 tapak terus, 12 tapak akhir. Kan tadi belakangnya kan saya bukan hanya sendiri, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan ada Pak orang tua saya, ada adik saya. Hampir tiap tahun saya dapatnya bisa 5 tiket, 4 tiket. Kenapa kok bisa dapat 5 atau 4 tiket? Karena pada waktu saya jual, saya nggak masuk atas nama saya pakai nama adik, Robert Afif gitu. Sehingga dari adik bisa dapat 2, dari leader bisa dapat 2, jadi minimal 4. Pertanyaannya adalah 8 tahun berturut-turut 12 tapak terus, dari mana? Betul nggak? Ya kan? Bapak Ibu, yang saya alami, tapi saya udah nggak jual lagi ya. Jadi tahun 2002 sampai 2008 saya masih jual, saya masih pakai nama adik. Kenapa tahun 2008 dan ke depan itu saya nggak jual lagi? Karena udah punya agensi itu, ngurus agensi itu nggak gampang Bapak Ibu. Ya, butuh energi, butuh fokus dan sebagainya. Nah, pada waktu tiap tahun udah dapat 12 tapak. Tahun depan kira-kira siapa lagi yang di prospek? Betul nggak? Dan saya yakin itu juga menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu sekalian. Bahkan kira-kira kalau nasabah saya udah masuk semua, kelihatannya nasib saya di Foundation berakhir sampai di sini. Kenapa? Karena nasabah kan udah
habis semua. Tapi Bapak Ibu, saya selalu ingat, saya selalu perkatakan, ya, kata-kata afirmasi, ya, kata-kata afirmasi. Saya pasti dapat nasabah. Saya dapat nasabah. Karena tahun lalu aja saya start club. 2 tahun lalu tahun lalu start club. 2 tahun lalu start club. Tahun lalu udah start club. Anggap aja tahun ketiga ya. Tahun ini saya pasti bisa juga. Saya katakan afirmasi, saya pasti dapat nasabah. Pada waktu saya katakan dapat nasabah, di depan pada waktu buka mata, ada nggak nasabah? Enggak, tapi hanya diperkatakan aja. Dan setelah itu tahun keempatnya, kan tahun pertama start club, tahun kedua, ketiga double start club, tahun keempatnya kan mulai nol lagi, betul nggak? Siapa lagi? Nggak tahu. Tapi saya berkatakan, tahun pertama saya start club, terus double start club, saya pasti tahun ini juga bisa dapat lagi double start club. Saya berkatakan aja, ya. Dan kembali lagi ternyata hasilnya 2002-2008 dapat terus. Caranya gimana? Caranya gimana? Hanya modal iman kok Bapak Ibu, dan berupaya, iman dan berupaya, ya. Oke. Nah, oke ya. Nah sekarang saya, nih Bapak Ibu. Tadi pada waktu Bapak Ibu fokus, maka menghapus yang lain. Pada waktu Bapak Ibu fokus dan dikatakan berulang-ulang, maka Bapak Ibu lagi mengundang hal tersebut datang pada hidup kita, ya. Nah sekarang pada waktu Bapak Ibu membaca 100 juta per bulan di dalam hidup Anda, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian? Hati-hati, ya. Ada sebagian orang mengatakan bahwa wow 100 juta per bulan, gimana caranya? Aku mau mencapainya. Tapi ada juga loh Bapak Ibu yang mengatakan bahwa nggak usah muluk-muluk, ya. Mau dapat 5 juta per bulan aja, gua udah bersyukur. Apapun itu benar, tapi yang menentukan hasilnya bisa berbeda. Ya, ditulis bahwa penemuan terbesar dari suatu generasi adalah bahwa manusia dapat mengubah hidup mereka dengan mengubah fokus mereka. Oke, ya. Nah, sekarang saya akan mulai dengan cerita mengenai story Raja dan Gajah. Bapak Ibu, saya pernah bawain nggak cerita story Raja dan Gajah di kantor ini? Belum ya? Oke ya. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, ada suatu raja muda, di mana raja muda ini cukup stres dengan kondisi kenegaraannya, ya. Karena apa? Karena di setiap acara-acara meeting tiap bulanan kenegaraannya, para menteri-menteri ini tidak pernah sekalipun berkomunikasi, berdiskusi yang bagus, yang untuk memajukan negaranya. Mereka ini sibuknya hanya bertengkar terus gitu, hanya aku yang paling bagus gitu. Akhirnya dia stres. Oke, thank you ya. Tepuk tangan dong buat ya, operator aslinya ya, anggap ternyata ya. Nah, akhirnya suatu saat raja ini stres karena raja ini masih muda, dikelilingi oleh menteri-menteri pejabat negara yang senior-senior dan merasa mereka pinter. Raja ini akhirnya bertanya-tanya, gimana caranya supaya negaraku bisa maju kalau terus-terusan seperti ini. Akhirnya raja ini ada ide. Raja ini pada waktu ulang tahun kenegaraan, dia mengundang seluruh rakyat dan seluruh pejabat negara itu datang ke suatu acara di Kolosium. Kalau di luar negeri kan ada acara apa? Kolosium yang bulat itu loh Bapak Ibu, yang tengah-tengahnya ada atraksi-atraksi yang kursinya melingkar-melingkar itu ya. Oke ya. Dan tengah-tengah acara, raja itu turun ke tengah-tengah Kolosium, dia membawa seekor gajah. Dan di belakangnya diikuti oleh 5 orang buta, ya, 5 orang buta yang diundang dari negeri seberang yang tidak pernah tahu gajah itu seperti apa. Oke ya, saya ulangi ya. Tadi raja bawa apa tadi, seekor apa? Gajah. Diikuti oleh 5 orang buta dari negeri yang tidak pernah tahu dari kecil sampai besar gajah seperti apa. Jadi benar-benar dia nggak tahu gajah itu apa, gitu ya. Oke ya. Nah, raja itu dengan kebijaksanaannya menggandeng orang buta pertama, digandeng, disentuhkan di belalai. Kedua, orang buta kedua digandeng, disentuhkan di gading. Yang ketiga disentuhkan di telinga. Yang keempat disentuhkan di kaki. Dan yang kelima disentuhkan di ekor. Oke? Ya, jadi masing-masing udah dapat bagiannya. Raja itu tanya, hai orang buta pertama, apa itu gajah? Dia bilang, gajah itu ular piton, kata gitu. Ular piton, panjang, betul nggak? Betul. Hai orang buta kedua, gajah itu apa? Gajah itu tombak yang tajam, betul nggak? Betul. Hai orang buta kelima, gajah itu apa? Gajah itu kipas yang sangat besar, betul nggak Bapak Ibu? Hai orang buta keempat, gajah itu apa? Gajah itu pilar rumah, betul ya? Hai orang buta kelima, gajah itu apa? Gajah itu pembersih debu di rumah. Bapak Ibu, gajah ini ada berapa ekor? 1. Tapi kenapa kok tanggapannya ada 5 macam?
Karena orang itu tadi buta dan diundang dari negeri seberang yang tidak pernah tahu gajah seperti apa. Nah Bapak Ibu, ternyata yang membentuk seseorang itu tahu gajah totalitas itu seperti apa tergantung dari pengetahuannya, kedua pengalamannya tentang gajah, dan ketiga kebijaksanaan bahwa gajah itu seperti apa. Prudential dari dulu sampai hari ini, sejak dari dulu bergabung 12 tahun lalu sampai hari ini, tetap satu, nggak pernah berubah. Fotonya Prudential juga nggak pernah berubah jadi setengah badan gitu. Dari dulu kan hanya kepala aja, ngadepnya sebelah mana itu ya, nggak pernah berubah dari balik atau dari intinya nggak pernah berubah. Prudential tetap satu 12 tahun lalu hingga hari ini. Tapi pertanyaannya adalah kenapa adanya yang bergabung hari ini menjadi SAM, tapi ada yang bergabung hari ini masih agen Bapak Ibu. Ada yang bergabung udah UM ternyata juga emosi jadi agen lagi. Padahal Prudentialnya sama. Ternyata Bapak Ibu, apa yang membuat orang itu jadi belum maksimum di Prudential? Apa yang membuat orang itu sukses signifikan? Wah, sukses signifikan itu udah sukses hidupnya jadi dampak bagi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Sukses signifikan. Kenapa? Karena tergantung dari tadi 3: pengetahuan tentang Prudential, pengalamannya tentang Prudential, dan kebijaksanaannya memahami apa itu Prudential. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, bila ada satu orang yang telah mencoba berhasil di Prudential, saya yakin hal itu berlaku untuk banyak orang di luar sana. Tapi ternyata Prudential bukan satu orang. Saya dengar ada 10.000 leader saat ini. Ya, leader Prudential saat ini udah 10.000. Loh, kok bisa 10.000? Nah, setahun lalu aja promosi udah 3.500 orang. Belum lagi tahun-tahun sebelumnya. Jadi, hari ini dengan cara pandang yang baru, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Oke? Ya. Nah, agen pada waktu masuk di Prudential ada 3 macam. Pertama, pokoknya fokusnya hanya cari duit. Cari duit, dapat, selesai. Kedua, ada yang berpikir bahwa ini peluang bisnis loh, bisa dapat banyak. Kenapa? Karena melihat sistem Prudential 5 tahun 1 bulan. Yang ketiga, hidup mati gua ada di Prudential. Tentunya yang akan maksimum sukses signifikan bersama Prudential yang mana Bapak Ibu? Yang hidup matinya di Prudential. Oke, tapi apakah yang hanya sekedar cari duit apakah salah? Enggak, karena kan setiap orang butuh pertumbuhan loh. Pertumbuhan atas pengetahuannya di Prudential, pertumbuhan atas pengalamannya, dan pertumbuhan atas kebijaksanaannya. Oke ya? So, nikmati aja Bapak Ibu. Oke, nah sekarang saya mau cerita mengenai diri saya pribadi. Bapak Ibu, tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, saya itu lulusan dari arsitek Petra. Arsitek loh ya. Dan kita ketahui bahwa arsitek itu katanya sekolah paling mahal kedua setelah dokter. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kenapa kok saya bisa di Prudential, di asuransi? Ya kan ya, ceritanya pada waktu saya lulus kuliah, saya memutuskan saya tidak akan pernah mau kerja untuk orang. Kenapa? Karena kerja untuk orang dibayar. Pada waktu itu kakak kelas saya yang kumlot, cewek, itu digaji 750.000 per bulan di tahun 99. Bagi saya 750.000 per bulan nggak cukup dan saya nggak mau. Akhirnya saya berupaya mencari pekerjaan yang waktunya bebas tapi duitnya banyak. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Ada. Pengetahuan yang dimiliki oleh lulus kuliah, tapi egonya cari pengetahuannya, ya tentunya dimiliki oleh lulus kuliah itu loh. Jadi pengetahuannya akan terbatas, tapi egonya adalah duit banyak, waktu juga banyak. Kira-kira ada nggak? Ya jelas nggak ada lah. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu tahu Prudential ya, oh ya Prudential gitu. Tapi sebelumnya belum tahu Prudential, belum tahu apa, ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Akhirnya saya berupaya ngisi waktu saya sehari-hari dengan olahraga. Ya pada waktu itu di salah satu hotel di jalan apa itu? Bomala, hotel bintang 5 itu. Saya olahraga di sana. Saya olahraga setiap minggu, 1 minggu 2 kali, ya. Rata-rata jam 10, jam 11 pagi. Saya olahraga gitu, ketemu dengan satu engkong-engkong. Minggu depan olahraga lagi jam 10 dan 11 ketemu lagi dengan engkong-engkong yang sama. Minggu depan sering, pokoknya hampir setiap olahraga ketemu dengan engkong-engkong yang sama jam 10 dan 11. Padahal engkong-engkongnya itu usianya 7 tahun lebih tua dari saya. Saya lulus kuliah usia 22. Kalau 7 tahun lebih tua dari saya, kurang lebih berapa usianya? 29. Kalau usia 29, logikanya cowok usia 29 tahun ada di mana? Di kantor. Tapi ngapain ada di fitnessan gitu? Yang pasti saya tahu dia bukan penjaga fitness kok.
Ya kan ya? Akhirnya saya memberanikan diri, saya tanya, ya kok, engkau kerja di mana? Oh di perusahaan asing, kata gitu. Keren nggak perusahaan asing? Ya udah gemeter duluan. Anak lulus kuliah, kalau diomongin kerja di perusahaan asing itu udah gemeter duluan, betul nggak? Ya. Nah setelah itu, kok bisa jam segini keluar jam 10 jam 11 ini? Bebas. Dia bilang bebas. Yang penting mencapai target. Oke. Toh perusahaannya apa? Ya perusahaan finance asing. Dia nggak bilang Prudential. Tapi meskipun pada waktu dia bilang Prudential, saya juga nggak tahu Prudential itu apa. Toh Prudential tahun 2001 kan juga nggak terkenal kan? Ya, oke. Terus saya tanya, toh gajinya apa? Terserah. Mau US boleh, mau rupiah boleh. Bapak Ibu, anak kecil ya, usia 21, 22 diomongin seperti itu. Kira-kira kau ingin tahu nggak? Akhirnya saya diundanglah BOP. Dulu kantor Prudential di Surabaya hanya ada satu Bapak Ibu, kecil lagi, yaitu di SB4 itu. Oh ya, Taman Bintoro itu dulu kantor pusatnya Prudential untuk Surabaya, SO-nya sama kantor agensinya. Numplek di sana semuanya. Termasuk kantornya Pak Edi Tyson, tahu? Itu pun juga di sana. Pak Hartono juga di sana, Bu Syari juga di sana semua. Tapi hari ini Bapak Ibu tahu nggak kantor Prudential udah ada berapa di Surabaya? 20. Tepuk tangan buat Prudential dong. Ya, oke, artinya Prudential berkembang ya. Nah pada itu saya datang ke sana hari Sabtu jam 10-an ya, kurang lebih jam segitu. Nah leader saya itu mulai yang merekrut saya ya, mulai ngajar. Nggak tahu gimana kok mendadak bisa keluar kata-kata framing ya. Kembali lagi saya arsitek tadi. Arsitek nggak diajari framing di kelas. Ya, saya nggak ngerti framing itu apa. Oke lanjut ya, keluar kata-kata lagi BEP. Kembali lagi di arsitek nggak ada yang namanya BEP. Apa BEP itu? Break even point. Saya nggak ngerti. Lanjut. Terakhir, keluar kata-kata prospek. Saya juga nggak ngerti prospek. Karena di arsitek, di teknik gitu ya, nggak ada yang namanya prospek. Ya kan ya? Saya nggak tahan nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya nggak ngerti. Banyak apa vocab istilah-istilah nggak ngerti. Saya akhirnya tanya ke sahabat saya, Pak Iwan Muktiali. Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu belum tahu, tapi saya beritahu ya, Pak Iwan Muktiali. Pak. Ada 10 orang kurang lebih pada waktu itu ya. Prospek itu apa? Prospek itu datengin seseorang, nawarin sesuatu, itu namanya prospek. Oh, itu namanya prospek. Bapak Ibu, luar biasa nggak? Hal yang paling sederhana gitu saya nggak ngerti. Tapi berkat sistemnya di Prudential, pengalamannya saya mau benar-benar upgrade, pengetahuannya saya mau benar-benar upgrade, kebijaksanaan saya juga kepingin belajar terus melalui Prudential. Tapi nasibnya akhirnya seperti Bapak Ibu tadi saksikan di layar selama 12 tahun itu. Ya, luar biasa. Ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu harus punya pandangan yang benar bahwa